Khasiat kurma ajwa. Ada beberapa riwayat mengenai khasiat kurma ajwa. Di antaranya, pertama, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tasabbaha kulla yawmin sab'a tamaratin ajwah, lam yadurrahu fi dhalikal yawmi summun wala sihrun." Yang artinya, siapa yang setiap hari sarapan kurma ajwah 7 butir, maka diracun maupun sihir tidak akan memberikan pengaruh baginya di hari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Inna fi ajwatil 'aliyati shifaa'a, aw innaha tiryakun awwalal bukrah." Yang artinya, sesungguhnya dalam kurma ajwah dari daerah aliyah terdapat obat, atau bahwa ajwah adalah anti racun di pagi hari. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, "Fi ajwatil 'aliyah awwalal bukrati 'ala rikin nafsi shifaa'un min kulli sihrin aw summin." Yang artinya, dalam ajwah aliyah yang dimakan di pagi hari akan menjadi obat dari setiap sihir dan racun. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Daerah aliyah adalah perkebunan atau perkampungan dari dataran tinggi Madinah ke arah Najd, yaitu Jazirah Arab bagian tengah, atau perkebunan di dataran rendah Madinah ke arah Tihamah. Menurut Al-Qadhi Iyad, daerah aliyah yang paling dekat sejarak 3 mil dan yang paling jauh 8 mil dari Madinah. Keempat, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man istabaha kulla yawmin tamaratin ajwah, lam yadurrahu summun wala sihrun dhalikal yawma ilal lail." Yang artinya, siapa yang setiap pagi sarapan dengan beberapa kurma ajwah, maka racun maupun sihir tidak akan membahayakannya di hari itu sampai malam. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW bersabda, "Man akala sab'a tamaratin mimma baina labataiha hina yusbih, lam yadurrahu summun hatta yumsiya." Yang artinya, siapa yang makan 7 butir kurma yang berasal dari Madinah ketika pagi, maka racun-racun tidak akan membahayakannya sampai sore. Hadis riwayat Muslim. Seperti apa kurma yang dimaksud? Ulama berbeda pendapat mengenai jenis kurma yang dimaksud dalam hadis. Pertama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa kurma ini khusus untuk kurma Madinah. Bahkan jenis khusus dari kurma Madinah, yaitu kurma ajwah yang berasal dari perkebunan aliyah. Sehingga semua batasan di atas berlaku. Ibnul Qayyim menjelaskan, ajwah Madinah adalah salah satu jenis kurma di Madinah, termasuk kurma daerah Hijaz yang paling baik manfaatnya. Jenis kurma yang bagus, lezat, dagingnya padat, dan kuat. Termasuk kurma yang lembut, nikmat dan lezat. Ini juga pendapat yang disampaikan Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, makna tekstual hadis menunjukkan bahwa khasiat anti racun dan penangkal sihir hanya berlaku untuk kurma ajwah dari Madinah. Karena hadis yang menyebutkan mutlak semua kurma dibawa ke hadis yang memberikan batasan. Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa khasiat ini tidak hanya khusus untuk kurma ajwah, tetapi bisa untuk semua kurma yang berasal dari Madinah. Siapa yang rutin sarapan dengan kurma Madinah bisa mendapatkan khasiat seperti yang disebutkan dalam dalil. Dan ini bagian dari keberkahan kota Madinah, berkat doa Nabi SAW. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Khitabi. Beliau mengatakan, dalam hadis menyebutkan ajwah bisa menjadi anti racun dan penangkal sihir, karena keberkahan doa Nabi SAW untuk semua kurma Madinah, bukan untuk kurma tertentu. Demikian pula yang disampaikan Imam Ibnu Baz. Kita berharap semoga Allah memberi manfaat dengan semua kurma. Hanya saja ditegaskan untuk Madinah, mengingat kekhususan dan keistimewaan kurmanya. Bahkan beliau berharap kurma yang lain juga memiliki khasiat yang sama. Ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa khasiat ini berlaku untuk semua kurma, selama dibiasakan untuk sarapan. Imam Ibnu Utsaimin juga menjelaskan yang semisal. Guru kami, Ibnu Sa'di, berpendapat bahwa hadis itu hanya menyebutkan contoh, dan maksudnya itu berlaku untuk semua kurma. Al-Qurtubi mengatakan, hanya saja para ulama yang lain mengatakan, jika seseorang tidak memiliki kurma Madinah, silahkan menggunakan kurma apapun yang dia miliki, sebagai bentuk memahami hadis yang teksnya memberi batas ke yang mutlak. Demikian, Allahu a'lam.